Assalamualaikum Bu Nuri. Waalaikumsalam Bu Hayuda. Gimana kabarnya Ibu Nuri hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Eh, Bagaimana kegiatan Ibu Nuri di sekolah tadi? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Tapi ada yang mau saya sampaikan ini Bu, unek-unek saya nih Bu tadi pembelajarannya. Oke, dalam cerita nanti yang Ibu sampaikan kepada saya itu kita ngobrol-ngobrol hari ini. Eh, Ngomong-ngomong, apa itu harapan Ibu dalam kita mengobrolnya hari ini nanti? Ya, tujuan saya mau menceritakan supaya saya apa ya Bu, mendapatkan solusi lah intinya gitunya. Tapi saya akan utarakan dulu apa permasalahan saya gitu Bu. Kayaknya tuh Bu ada beberapa anak nih di kelas saya itu yang udah kelas 3 nih ya Bu, dia eh, belum bisa membaca dengan lancar gitu. Nah, jadi apa namanya hasil belajarnya juga cenderung gimana ketinggalan dengan teman-teman yang lainnya gitu. Nah, jadi menurun kan beberapa siswa ini tadi gitu Bu. Hmm? Oh gitu, berarti Bu Nuri, permasalahan Ibu Nuri ini anak yang sudah duduk di kelas 3 belum lancar, bukan belum bisa ya Bu, belum Ya, lancar ya. membaca gitu ya. Jadi itu suatu kalau itu permasalahan yang Ibu hadapi sekarang ini, apa yang sudah Ibu lakukan kepada anak itu? Karena baru masuk 2 hari ini ya Bu ya, jadi saya belum memberikan apa namanya cara-cara yang bagaimana gitu kan, hanya baru menggunakan analisis diagnostik saja gitu kan. Dalam menghitung juga dia sepertinya kurang juga gitu. Nah, ada beberapa sekitar 5 anak kalau tidak salah itu masih belum lancar membaca, belum lancar dalam menghitung. Jadi eh, tugas-tugas dari setiap padahal tugasnya nggak begitu banyak saya berikan gitu kan, dia tidak selesai gitu akhirnya kan, tidak dapat menyelesaikannya dengan baik gitu dibanding teman-temannya yang sudah lancar dalam membaca dan berhitung. Berarti Ibu sudah melakukan asesmen awal ya Bu ya kepada anak tersebut? Iya Bu. Dari asesmen yang Ibu berikan kepada anak itu, sudah Ibu memberikan asesmen yang kepada anak itu, langkah selanjutnya apa yang Ibu lakukan? Ya, dari asesmen itu kan jadi saya bisa melihat, oh memang anak ini saya cari tahu lagi penyebabnya kan, kenapa kok dia sampai belum lancar membaca, terus belum lancar berhitung gitu kan. Saya cari tahu dari apa wali kelas sebelumnya di kelas 2 gitu kan. Memang anaknya seperti itulah kata guru yang dari kelas 2 kan, memang tugas juga tidak pernah selesai gitu kan, membacanya memang sudah apa belum lancar gitu kan, sering ketinggalan dengan teman-temannya. Jadi memang dari apa namanya saya tanyakan ke wali kelasnya sebelumnya, memang sama keadaannya seperti sekarang ini gitu yang saya hadapi gitu. Nah Bu, begitu Bu. Oh, berarti anak ini memang dari kelas 2-nya dianya sudah diajarkan juga oleh guru kelas 2-nya, tapi naik ke kelas 3 pun dia belum lancar membaca. Kalau begitu, apa tindakan yang harus Ibu lakukan agar permasalahan Ibu ini bisa terlaksana gitu, bisa tercapai, anak itu bisa lancar membaca nantinya? Ya, sepertinya saya harus memberikan bimbingan khusus terhadap anak-anak yang belum lancar membaca. Jadi kalau dalam pembelajaran itu nanti akan saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tidak memberikan tugas yang sama dia dengan teman-temannya yang sudah bisa lancar membaca, karena memang kemampuan anak ini
sepertinya kalau dilihat dari kelas sebelumnya memang agak di bawah gitu ya dibanding teman-temannya gitu. Nah, jadi nanti saya akan memberikan pembelajaran yang berbeda, berdiferensiasi sesuai dengan tingkat kemampuan anak tersebut, Bu. Sebelumnya Ibu kan dulu ngajarnya di kelas lain. Pernah enggak Ibu mendapatkan permasalahan ini juga terjadi kepada Ibu? Pernah enggak tindakan ini Ibu lakukan sebelumnya? Kalau di kelas sebelumnya kan saya kebetulan di kelas 6 ya Bu. Jadi di kelas 6 itu rata-rata anak-anaknya sudah lancar dalam membaca. Jadi tidak ada Hmm, masalah pada saat dia mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Mungkin hanya butuh apa ya sedikit pemahaman lebih aja kalau pada saat dia ya, mengerjakan tugas gitu kan karena dia memang kemampuannya kan beda dengan teman yang lainnya tapi dalam hal membaca dia udah lancar gitu. oh itu Ibu ya. Berarti ini adalah pengalaman pertama Ibu mendapatkan anak yang belum bisa membaca. Oke, dari rencana Ibu tadi, Ibu rencanakan tadi, kapan Ibu akan mulai melaksanakan suatu rencana yang Ibu lakukan? Ya, ini saya juga sudah mulai karena kan dari analisis diagnostik yang saya lakukan itu tadi, saya jadi tahu kebutuhan anak ini ternyata berbeda gitu kan, Bu. Kita tidak bisa menyamaratakan apa yang harus dicapai anak kan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Jadi saya nanti akan mulai menerapkan pembelajaran diferensiasi yang berbeda yang sudah saya pelajari juga sebelumnya gitu kan di uh, calon guru penggerak ini gitu. Nah itu nanti akan saya terapkan Iya. pada saat pembelajaran Bu ya. Bagus sekali Ibu, rencana Ibu menggunakan metode pembelajaran diferensiasi. Saya sangat suka sekali dengan ide Ibu yang akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi untuk anak yang belum lancar membaca dan berhitung. Kalau kita lihat metode yang Ibu akan lakukan di kelas ini, berarti pembelajaran diferensiasi pernah Ibu lakukan di kelas sebelumnya. Apakah itu berhasil, Ya Ibu? benar. Alhamdulillah berhasil Bu. Jadi kita keberhasilan anak itu kan berbeda-beda ya sesuai dengan minatnya dia gitu kan. Jadi nanti saya juga berusaha di kelas sebelumnya juga sudah saya terapkan di kelas 6 itu. Jadi memang benar-benar anak yang notabene ini memang memiliki kemampuan rendah ini dia juga bisa apa ya bisa mengikuti pembelajaran gitu. Nah, dia Ya, tidak Ibu. merasa ketinggalan dengan temennya karena dia juga bisa walaupun dia dengan cara yang berbeda begitu. Iya, jika kita peringkatkan dari pembelajaran diferensiasi tadi dari nomor 1 sampai angka 10, berapa nilai keberhasilan Ibu dalam memberikan pembelajaran diferensiasi kepada anak yang belum bisa, ada sesuatu yang belum bisa anak dimengerti? Kalau yang di kelas tinggi kemarin saya bisa anggap bisa hampir nilai 9 karena memang benar-benar berhasil kelas di kelas tinggi kan tinggal membimbing aja dia membacanya sudah lancar ya Bu ya jadi kita tinggal membimbing aja pada saat kegiatan pembelajaran Iya. diferensiasi. Cuman saya belum menerapkan yang untuk anak yang kelas bawah ini, yang kelas rendah ini gitu. Nah, nanti mudah-mudahan tapi harapan saya mudah-mudahan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini juga tujuan pembelajaran yang saya saya buat dapat tercapai secara optimal. Oke, berarti Ibu sudah berkomitmen akan mempelajari anak itu pembelajaran diferensiasi. Iya, benar. Dalam pembelajaran diferensiasi nanti kan Ibu ada tahap-tahap yang akan Ibu lakukan. Tahap-tahapnya gimana Ibu akan Ibu lakukan untuk pembelajaran diferensiasi kepada anak tersebut? Iya. Tahap yang pertama sudah saya lakukan yaitu saya dengan menggunakan asesmen diagnostik non kognitif dan kognitif dari situ saya tahu Hmm, minat belajar anak, pengennya belajarnya menggunakan apa, kemudian dengan iya, diagnos kognitif tadi saya jadi tahu oh anak ini ternyata belum lancar menghitungnya, anak ini belum sudah lancar membacanya gitu
kan. Nah, dari situ saya Ya. kemudian merancang, membuat modul ajar atau rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, begitu Ibu. Nanti insya Allah akan Oh, saya terapkan segera, karena ini kayaknya kalau sudah kelas 3 belum lancar membaca ini sedih juga saya sebagai wali kelasnya, Bu. iya Ibu. Betul sekali Ibu, kalau anak kelas 3 belum lancar membaca, maka pembelajaran kita pun rasanya tidak semaksimal mungkin Iya, diterima oleh benar. anak. Iya, benar, Bu. Oke Ibu Nuri, berarti permasalahan Ibu Nuri tadi sudah kita selesaikan. Ibu Nuri telah mencari solusinya bagaimana bahwa anak yang kurang bisa, belum lancar membaca, Ibu akan mempelajarinya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Bu. Oke Bu Siap. Nuri, semoga pembelajaran diferensiasi nanti anak itu ada perubahan, bisa lancar membaca yang diajarkan oleh Ibu Nuri. Terima kasih banyak, Besok Bu. atau minggu depan boleh kita sharing lagi Bu Nuri, apakah itu berhasil atau tidak? Boleh ya Ibu ya? Iya Bu, tapi kalau dalam jangka waktu 1 minggu itu kalau untuk langsung lancar Mungkin membaca sepertinya belum, cuman belum. mudah-mudahan dia dapat mengikuti pembelajaran, tidak tertinggal dengan temannya gitu Bu. Tapi nanti saya akan memberikan apa namanya bimbingan khusus lah, mungkin kalau misalnya saat teman-temannya lagi mengerjakan tugas, saya panggil ke depan dia untuk belajar membaca gitu kan, paling tidak ya 2 atau 3 kalimat supaya terlatih gitu Bu, karena kan saya nggak tahu juga nih di rumahnya dia belajar atau enggak nih gitu kan, saya belum bertanya sampai sedetail itu kepada anaknya. Boleh kita sharing Ibu Nuri, saya pernah juga ngajar di kelas 4, anaknya belum juga bisa membaca gitu. Kalau saya dulu anak pulang sekolah, saya minta izin kepada orang tuanya, dalam 1 minggu 3 hari kami pulangnya jam setengah 2. Khusus Oh 3 jadi orang anak di kelas 4 memang tidak bisa membaca, itu yang kami lakukan. Tapi itu saya hmm, belum mengikuti CGP, belum tahu pembelajaran diferensiasi. iya Tapi iya iya sekarang iya kita sudah mengikuti CGP, tahu pembelajaran diferensiasi, saya termotivasi sekali kepada Ibu Nuri ingin menggunakan pembelajaran diferensiasi kepada anak tersebut. iya. Oke Bu Baik ya, berarti Bu, selesai terima kita ya kasih. Bu. Iya Bu, terima kasih Bu atas coachingnya hari ini, sangat bermanfaat. Saya juga senang, lega bisa berdiskusi dengan Ibu. Akhirnya malah apa namanya mendapatkan inspirasi tadi ya Bu ya, untuk belajar lagi lebih baik lagi ke depannya. Iya Ibu.